Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang pada malam hari ini kita dapat bersama-sama kembali bermuwajahah dalam rangka menuntut ilmu. Semoga Allah senantiasa mencatat setiap kebaikan yang kita lakukan sebagai amal saleh insyaallah. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, semoga kepada kita semua insyaallah. Hadirin rahimakumullah. Ini ngajinya udah kemalaman apa belum ini? Iya. Kayaknya kemalaman ya. Soalnya ini antara mau makan sama ngaji nih. Saya tahu ini. Ya. Iya, nggak apa-apa mas. Makan di masjid berkah insyaallah. Ya. Baik, sedikit ya insyaallah waktu yang kita miliki karena juga kegiatan malam ini cukup padat. Acara intinya tentu makan ya insyaallah. Ngaji nomor 2 teman-teman. Yang pertama makan. Kita masuk pada pembahasan tentang arkanus shalah ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi arkanis shalah ya. Ringkasnya teman-teman terkait dengan rukun salat itu jumlahnya 18 ya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Qarib. Monggo Mas. Makasih. Pada malam hari ini insyaallah kita akan bahas mungkin dua pembahasan saja. Yang pertama adalah niat ya teman-teman ya. Rukun salat yang pertama itu adalah niat. Teman-teman sekalian, terkait niat ini ada 3 hal pokok ya terkait niat yang perlu disampaikan biar kita paham betul ya. Nanti juga saya akan sampaikan kapan kita membaca niat di waktu sholat itu. Ya, di dalam mazhab Syafi'i itu dijelaskan kapan waktunya. Jadi pertama nanti redaksinya seperti apa. Ya, kemudian yang kedua itu adalah waktunya kapan. Nah, yang paling penting juga disebutkan bahwa niat itu nanti dia itu mahalnya itu, tempatnya itu ya, itu adalah di hati. Itu pokok itu. Ya, jadi 3 hal ya. Yang pertama tempatnya di hati. Nanti saya jelaskan ya. Yang kedua itu adalah kapan bacanya. Ya. Karena nanti kalau kita sudah memahami betul yang dimaksud dengan tempat niat itu di mana, nanti kita akan bisa memahami terkait dengan talafut bin niyah itu seperti apa, melafadzkan niat itu seperti apa. Ya. Biar tidak bertabrakan ini masalah niat dalam hati dengan
talaffuz bin niyah. Karena memang dalam mazhab Syafi'i itu disebutkan muqtarinan bil fi'li. Niat itu seperti itu. Niat itu muqtarinan, bersamaan dengan perbuatan, muqtarinan bil fi'li. Ya. Yang ketiga nanti terkait dengan dengan apa? Dengan lafadznya. Lafadznya apakah harus lengkap? Usolli fardhu misalkan zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Apakah harus lengkap seperti itu? Ataukah memang yang wajib itu apa? Gitu nanti saya sampaikan. Ya. Teman-teman sekalian, yang pertama gini, niat ini sesuatu yang wajib ya. Wajib ya, karena innamal a'malu niat. Ini pokok teman-teman sekalian. Dalam perkara apapun ya. Dan niat itu harus sama dengan apa yang dilakukan ya. Kata Dr. Ali Jum'ah ya. Ali Jum'ah atau siapa kemarin saya lihat videonya. Beliau mengatakan begini, an-niyatu labudda an tatawafaq ma'al manwi. Niat itu harus seiring, harus sama dengan apa yang diniatkan. Gitu. Niatnya sholat, nanti yang dikerjakan bukan sholat, berarti kan nggak sama. Berarti nggak diterima, itu nggak sah. Gitu. Ya. Niatnya misalkan bersedekah, tapi dari sesuatu yang diharamkan, itu kan nggak korelatif namanya. Perbuatan yang dilakukan bisa nggak diterima walaupun niatnya baik. Jadi apa yang diniatkan itu harus nyambung dengan apa yang dikerjakan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama yang ingin saya sampaikan, ya, ini juga disampaikan dalam kitab, ya, cuman saya nggak ingin baca kan lama. Ya. Yang pertama mahallu an-niyah, ya, tempat niat itu di mana? Di hati teman-teman. Ya. Apakah niat di hati itu harus dibaca? Di sini memang ada perbedaan. Kalau dalam madhab-madhab yang lain itu nggak perlu dibaca. Artinya orang nggak perlu mengatakan dalam hatinya saya niat gitu, nggak perlu. Ya. Tapi dalam madhab Syafi'i itu bisa saja dibaca. Ya. Saya niat gitu misalkan dalam hati, misalkan saya niat mau sholat zuhur. Misalkan dalam hati. Ya. Jadi tempatnya niat itu di hati. Sehingga ada kalimat begini di dalam kitab yang lain. Falau talaffadha biha thumma sabaqa lisanuhu li ghairi ma nawahu sahhat salatuhu. Walaupun nanti apa yang diucapkan dalam lisan itu enggak sesuai dengan hati, tetap sah salatnya. Saya pernah ya di bawah gitu ya salat. Pas salat maghrib kalau tidak salah. Ya. Salat maghrib atau salat apa itu? Jadi salat isya apa maghrib saya lupa. Dia bilangnya begini, salat isya tapi thalatha rakaatin. Pertanyaannya sah nggak salatnya? Ayo, jawabnya gimana tuh? Sah salatnya. Ya. Karena yang dihitung ini, yang dihitung di dalam hatinya. Makanya dalam mazhab Syafi'i disebutkan at-talaffuz bin niyati, at-talaffuz niyah, ya, melafatkan niat itu adalah hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib itu di hati. Ya, perkara nanti tadi ya, dalam mazhab yang lain nggak perlu disebutkan kayak tadi. Saya niat dalam hatinya ngomong begitu, nggak perlu. Ya. Sehingga nanti gini teman-teman. Terkait waktu, ini misalnya waktu niat. Dalam mazhab Syafi'i waktu niat itu kapan? Pas takbir. Ya, pas takbir. Tapi kan kita orang awam agak susah tuh. Ayo, Allah, susah. Akhirnya banyak yang akhirnya was-was dalam salat itu.
Allah ulang lagi, Allah usolli, ulang lagi, Allah usolli, ulang lagi, ya kan? Ya. Makanya kemudian ya, saya pernah dengar penjelasan itu diawalkan boleh atau diakhirkan boleh. Berarti ketika usolli baca baru ya, selesainya yang penting sebelum bar. Bisa dipahami nggak? Selesainya yang penting sebelum bar, Allahu Akbar itu. Ya, tapi dia udah selesai. Bisa di awal usolli fardhu misalkan. Tapi sambil takbiratul ihram, karena wajibnya memang di takbiratul ihram. Usolli fardhu Allah Akbar. Gitu ya, yang gampang ya teman-teman ya. Kalau memang mau melafadzkan niat. Ya, tapi ini jangan dipatok sebagai sesuatu yang wajib di dalam sholat. Ya, yang dihitung sekali lagi yang wajib itu dalam hati. Ya, mau melafadzkannya silahkan. Ya, kalau kesulitan dalam prosesnya tadi bisa dengan cara seperti tadi. Allahu Akbar. Ya, Allah kemudian sholli atau usolli dulu, sholli fardallah. Ya. Yang penting sebelum bar udah selesai baca niatnya. Ini masalah tempat, ya, masalah waktu, masalah waktu. Tadi tempatnya sudah jelas di hati, yang wajib talaffudznya hukumnya sunnah, sehingga kalaupun nanti ada perbedaan, ya, antara yang di hati dengan apa yang dilafadzkan tetap sah salatnya. Tuh. Kemudian yang kedua, ya, tadi masalah waktunya kapan membacanya saat takbiratul ihram. Ini yang ketiga teman-teman. Yang ketiga itu masalah lafadz. Ya. Niat itu ada 3 derajat. Ya. Yang pertama al-qasdu. Ya, makanya niat itu diartikan al-qasdu. Al-qasdu itu apa? Menyengaja. Al-qasdu. Yang kedua derajat niat itu adalah at-ta'yin. Ya. Salatnya salat apa? Dia salat fardu apa salat sunnah? Ya. Ta'yin itu. Yang ketiga itu adalah al-fardiyah. Tentang salatnya. Ya. Qasdul fi'li itu usolli. Ya, jadi derajat niat itu pertama qasdul fi'li, usolli. At-ta'yin fardhu. Terakhir al-fardiyah az-zuhr. Orang kalau sudah membaca 3 ini sah salatnya. Walaupun nggak sampai selesai. Ya. Secara lafadz. Tapi kalau mau dilengkapi tadi yang saya bacakan, usolli fardhu dzuhri misalkan 4 rakaatin, ya, mustaqbilal kiblati, salatnya adaan apa qadaan, dia posisinya apa, makmuman atau bukan. Kalau makmuman lillahi ta'ala. Makanya orang kalau baca niat tidak menggunakan bahasa Arab itu masih sah. Gitu. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Ya. Jadi niat itu ada 3 derajat di dalam fikih Syafi'i. Yang pertama adalah qasdul fi'li, kemudian at-ta'yin, dan yang terakhir adalah al-fardhi. Ya. Nah, kalau teman-teman dalam sholat berjamaah, ya, boleh nggak takbirnya bareng? Coba kalau perhatiin mazhab Hanafi, suka bareng tuh sama imam. Merhatiin nggak? Saya suka perhatiin itu. Belum selesai imam udah begini tangannya. Allah, bareng berarti kan dia kan? Nah, dalam mazhab Syafi'i pelaksanaan makmum itu dilakukan setelah imam. Ayat hadisnya jelas, idza kabbara fakabbiru. Kalau imam selesai takbir maka takbirlah. Tapi apakah kita mau berdebat dalam masalah itu? Tidak.
Pasti mereka juga punya alasan. Seperti itu. Jadi di dalam mazhab Syafi'i sekali lagi pelaksanaannya untuk makmum itu harus setelah selesai imam ya menyelesaikan takbiratul ihramnya gitu. Kita belum sampai sana sebenarnya, baru sampai niat. Ya, itu ya masalah niat teman-teman sekalian. Ya, semoga teman-teman bisa memahami. Nanti kalau tidak ada yang kurang jelas silahkan ditanya. Yang kedua, udah matang itu makanannya. Ya Mas ya, udah matang ya, tinggal diturunin ya. Ya. Yang kedua adalah ya 18, yang pertama niat, yang kedua al-qiyamu ma'al qudrah. Nah, ini kalimatnya begini teman-teman, berdiri ma'al qudrah. Bersama ya dengan kemampuan gitu ya. Ya. Berarti kan pertanyaannya, kalau kita nggak mampu boleh nggak duduk? Boleh. Ya, makanya di sini ada keterangan fa in ajaza 'anil qiyami qa'ada kaifa yasha. Kalau dia nggak mampu berdiri, dia boleh duduk dengan posisi duduk apapun. Ya, teman-teman, ya, di sini disebutkan posisi duduknya boleh bagaimana aja. Maksudnya boleh begini, iftirash, boleh begini. Ya. Tapi disebutkan di sini teman-teman, ya, wa qu'uduhu muftarishan afdal. Nah, kira-kira ada penjelasan kayak begini, kita ngambil yang afdal apa yang enggak afdal? Yang afdal. Berarti duduk dengan cara iftirash, kalau kita nggak bisa berdiri, itu lebih baik, lebih diutamakan. Tahu ya duduk iftirash ya? Ini duduk iftirash nih. Ini iftirash namanya. Kalau yang begini namanya tawarruk. Ya, kalau begini namanya iftirash. Ya. Ini yang afdal teman-teman. Kalau saya gampangnya begini, melogikakannya. Nanti dalam proses ketika mau duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat, itu jauh lebih mudah kalau kita iftirash dibanding kita duduknya bersila misalkan, walaupun itu juga sah, tapi kan repot. Ya, itu ya. Yang kedua yang perlu dipahami terkait dengan berdiri, ya, kalau mampu, ya, adalah bahwa, nah, teman-teman mungkin ada yang belum paham. Berdiri pada sholat yang wajib itu aslun. Hukum asal pada saat sholat berdiri itu adalah, pada sholat wajib itu adalah berdiri. Nah, bagaimana saat nafilah? Saat nafilah boleh nggak kita duduk? Boleh teman-teman. Sholat nafilah, sholat sunnah, kita posisi duduk tuh boleh. Disebutkan dalam hadis, hanya saja pahalanya tidak sempurna. Ya, misalkan ya, kita tadinya sholat sunnah tuh berdiri. Kemudian karena perjalanannya yang jauh, agak capek kita. Misalkan lelah atau kurang sehat atau apa gitu. Ya. Kemudian kita ngambil posisi duduk saja sampai selesai. Boleh enggak? Boleh. Ya, tapi kalau mau cari pahala lebih besar atau sempurna, tentu yang lebih baik adalah dengan cara ya, berdiri. Itu ya. Ya, yang pertama tadi saya sampaikan ya bahwa rukun yang kedua ini ya, yaitu berdiri ya saat mampu ya, itu ada kelonggaran bagi kita untuk melakukan
dengan cara duduk kalau kita nggak mampu. Hanya saja sekali lagi posisi duduk yang lebih utama itu adalah posisi duduk iftirash. Ya, yang kedua sekali lagi ya, berdiri dalam sholat fardu itu adalah hukum asal. Berarti kita upayakan berdiri, jangan duduk selama kita mampu melakukan itu. Nah, berbeda dalam sholat sunnah, dia boleh walaupun kita mampu, kita sholatnya dengan cara duduk. Hanya saja, bahkan tidak ada alasan sakit pun, tidak ada alasan capek pun, sebenarnya sholat sunnah boleh-boleh saja. Hanya saja pahala yang kita peroleh sekali lagi tidak sesempurna dalam posisi kita berdiri. Cukup ngajinya? Cukup ya? Cukup ya? Baik, kalau cukup saya buka pertanyaan, silahkan pada yang mau ditanyakan. Dua hal ini, pertama tentang niat, yang kedua tentang al-qudrah ma'al al-qiyam ya, ma'al qudrah. Ya, silahkan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ustadz atas ilmunya yang disampaikan. Ini Ustadz mengerti teman-teman semua nggih, karena ada agenda setelah ini. Kok keleletan. Nggih, kita buka satu pertanyaan. Monggo kepada teman-teman, Mas Iqbal, atau ada lagi satu? Mas Iqbal nggih, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang bagaimana saya kan misal Ustaz, di Indonesia kan kita sedari kecil diajar dengan fikih Syafi'i Ustaz. Nah, tapi saya gimana kalau misalnya saya itu misalnya takbiratul ihram dengan niat menggunakan mazhab Syafi'i, tapi dalam pelaksanaan waktu baca Al-Fatihah Ustaz, saya merasa kalau saya membaca Al-Fatihah di akhir setelah imam membaca, saya sedikit kesulitan untuk fokus Ustaz. Nah, gimana hukumnya atau gimana pandangan Ustaz bila saya takbiratul ihram menggunakan Syafi'i terus baca Al-Fatihah bersama dengan imam, saya merasa akan lebih nyaman dan lebih fokus kalau saya membaca berbarengan dengan imam, karena kalau di tempat saya biasanya ketika sholatnya zahar, imam itu membaca doa-doa pendek, jadi ketika itu Ayat-ayat pendek. bisa mengikuti gitu Ustaz. Saya khawatirnya itu saya termasuk yang bermudah-mudah gitu dalam Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum masuk sebenarnya ini. Fatihah ya. Baik. Pertanyaan yang pertama begini, mungkin ini juga kalau di dalam fikih Syafi'i itu memang ada anjuran untuk tidak talfiq ya. Itu anjurannya. Talfiq itu ya merubah-rubah. Ya. Misalkan Syafi'i kemudian nanti berubah menjadi Hanafi, berubah menjadi ya, itu seperti itu. Dalam fikih Syafi'i tidak dianjurkan. Ya. Akan tetapi dalam fikih pemahaman fikih yang lain misalkan, ini sebagai wawasan teman-teman saja ya. Ya. Itu pendekatan yang dilakukan itu bukan pada konteks fikih madhabnya, tapi pada dalilnya. Ya. Sehingga kalau misalkan perbedaan terjadi dalam pelaksanaan, selama itu rajih misalkan, ya, itu ada dalil yang kuat, maka itu diperbolehkan. Ini wawasan saja. Itu seperti yang dipegang oleh beberapa pakar fikih belakangan lah. Ya, seperti Wahbah Az-Zuhaili misalkan, atau misalkan Yusuf Al-Qardawi, walaupun secara keilmuan beliau memang tidak fikih 100%, hanya saja banyak buku beliau yang membahas tentang masalah fikih.
seperti itu al-halal wal-haram misalkan dan seterusnya. Ya. Itu diperbolehkan. Ini saya mau menjawab dalam hal yang umum dulu. Ya. Jadi di dalam hal ini apa yang dilakukan oleh seseorang yang bermadzhab Syafi'i, ya, dia berpindah tanpa ada alasan yang kuat berpindahnya, itu tidak boleh. Walaupun tadi ada pendapat yang lain menyebutkan, ya, selama dalil yang digunakan atau apa yang dikerjakan itu berdasarkan dalil yang rajih, yang kuat, maka itu boleh. Itu pendapat yang kedua. Nah, kenapa tadi ada pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i, ketentuannya kalau tidak darurat. Tapi kalau darurat boleh. Seperti halnya yang terjadi di Mekah misalkan, yang gampang gitu saja ya. Orang kemudian yang tadinya Syafi'i kalau bersentuhan hatta, kan bersentuhan dengan istri saja batal wudunya kan. Nah, ketika di Mekah itu istrinya dipegang, takut hilang kan. Ya. Kalau dibilang batal repot itu. Nah, dia dipegang istrinya dari awal sampai akhir 7 putaran itu. Ya. Dia pindah madhab ke madhab yang lain yang membolehkan. Nah, berarti dalam Syafi'i itu diperbolehkan talfik dalam kondisi seperti itu. Ya. Itu ya, dua hal yang saya sampaikan. Nah, terkait dengan pertanyaannya, ya. Kalau kita perhatikan dalil yang berkaitan dengan masalah perintah, ya, atau kesahan sholat itu tergantung dari bacaan Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah sah sholat seseorang, ya, kalau dia tidak membaca al-Fatihah. Fatihatul kitab itu al-Fatihah. Nah, ini tidak dijelaskan sebenarnya. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir itu cara membacanya itu bisa 3 tempat, teman-teman sekalian. Yang pertama, ya, itu berbarengan dengan imam. Yang kedua, setelah imam baca, sebelum baca surat, sebelum baca surat, dikasih spare atau dikasih tempo itu di mana makmum suruh baca. Bacanya gimana? Cepat. Kenapa ada yang seperti itu dalam mazhab Syafi'i? Karena mereka beralasan, ya, bahwa nanti ketika imam itu baca surat, si makmum harus mendengar. Dalilnya jelas. Al-Quran menyebutkan itu. Ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau baca imam, tolong dengarkan, perhatikan agar mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, maka dalam mazhab Syafi'i juga ada yang kemudian, ya, caranya itu setelah baca Fatihahnya imam dikasih waktu sebentar baca, tapi bacanya cepat. Jangan lama itu. Biar nanti bisa mendengarkan bacaan imam. Yang ketiga, bacanya itu adalah saat imam baca surat. Nah, kenapa ketika imam baca surat kita juga baca surat? Karena bagi teman-teman, baca surat itu hukumnya sunnah. Jadi kalaupun kita nggak ngedengerin sebenarnya nggak apa-apa. Ini dalil yang lain ya. Ya, paham ya masih boleh ya. Dalil yang menyebut kenapa kemudian diperbolehkan juga kita membaca Al-Fatihah saat imam baca surat. Karena baca surat itu nggak wajib. Yang wajib itu baca Fatihah. Makanya kalaupun kita nggak mendengarkan imam baca surat, kita fokus sama baca Fatihah kita sampai selesai, itu nggak apa-apa. Secara fikih begitu. Ya, lain hal kalau misalkan kita mau mendengarkan. Ya, jadi kalau kita mau baca di awal, monggo. Itu Mas Kibal. Baca di tengah silakan, yang saya sebutkan tadi, atau baca di akhir. Tiga-tiganya benar. Gitu ya. Kalau mau ikut baca atau murojaah sama imam atau memperhatikan bacaan imam dan seterusnya, ya, menyimak bacaan imam. Ya, coba aja dilakukan di awal. Ya, takut-takut imam bacanya juga nggak ada yang ngebenerin. Nanti di sini tegas loh teman-teman masalah bacaan Fatihah itu karena dia wajib. Ya, imam dalam mazhab Syafi'i dalam Fathul Qorib disebutkan tuh.
Wa man asqata minal Fatihati harfan aw tasdid ya tasdida aw abdala harfan minha bi harfin lam tasih qira'atuhu wala salatuhu in ta'ammada. Cuman gara-gara yang tasdid enggak dibaca tasdid, yang harusnya dibacanya ha jadi ha, enggak sah salatnya gara-gara imamnya bacanya salah. Sampai kayak begitu teman-teman ya. Kita harus hati-hati juga tuh cari imam tuh. Ya. Imamnya bacaannya bagus apa enggak Fatihahnya, minimal Fatihah saja ya, yang lain bacaannya enggak bagus enggak apa-apa gitu, karena Fatihah itu wajib. Itu ya Mas Iqbal ya, saya kira cukup ya. Cek nggih, Masya Allah nggih, Alhamdulillah. Teman-teman dapat ilmu baru dari, bukan ilmu baru kok ilmu baru, malah dapat ilmu tambahan. Jangan nanti saya bilang mau ilmu dapat ilmu tambahan, kemudian yang belum tahu jadi lebih tahu lagi. Sedikit kami sampaikan untuk malam hari ini, ada beberapa agenda. Yang pertama adalah musyawarah, karena ini di bulan November. Kemudian biasanya kita reshuffle untuk organisasi. Insya Allah nanti akan dipimpin, setelah saya akan dipimpin Dewan Syuro, ada Mas Muji dan Pak Tardi. Kemudian nanti setelah kita musyawarah derek ini Ustadz, kita doakan bersama untuk almarhum Mas Setiowarno. Beliau takmir Masjid Shiratal Mustaqim Ansan periode kurang lebih tahun 2017 dulu. Beliau meninggal tepatnya hari ini. Nanti kita doakan bersama-sama. Untuk selanjutnya, atau didoakan dulu Ustaz? Monggo. Kita doakan dulu Ustaz, kaula aturaken monggo. Teman-teman sekalian, ini kita dapat berita duka. Buat saya sangat dalam ya, karena punya kedekatan histori yang kuat ya. Karena saya wasilah beliau bisa sampai jadi imam Masjid Ansan ini. Ya, jadi saya juga merasa kehilangan orang baik, insyaallah orang baik ya teman-teman sekalian. Kita doakan ya beliau. Saya tanya sama Om Yunus belum dapat jawaban, tapi kalau lihat secara fisik kayaknya kena penyakit dalam itu. Ya kayaknya lihat kena penyakit dalam, tapi apa saya kurang paham, nggak bisa menceritakan, takutnya salah ya. Tapi itu semua hanya asbab. Tentu semuanya sudah tercatat kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doakan semoga beliau diampuni segala dosanya ya. Kemudian segala amal kebaikannya, terkhusus apa yang sudah beliau khidmatkan buat Masjid Ansan ya, dan dakwah di Korea ini, semoga menjadi tabungan pahala dan syafaat bagi beliau nanti di yaumil akhir insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa salihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan raziqin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وأنثانا وذكرنا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تحرمنا بعده واغفر لنا وله. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل قيامه ركوعه وصالح أعماله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.